sahabat 11.3. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami di sini sedang berada di klinik Elon Abdul Ghani. Di sini kami akan mewawancarai salah satu ibu bidan untuk mempertanyakan terkait imunisasi dan vaksinisasi. Ikuti kami terus ya. Orang doang yang wawancara. Izin video. Begini, sebenarnya kami dari SMA Dewan Paro. SMA dulu. Di sini kami mau nanya, kira-kira di klinik kami kelas 2 SMA. Terus ini ada tugas Wawancara mengenai imunisasi dan vaksinisasi pada anak. Iya. Dari kita pelajaran apa? Biologi. Oh gitu. Terus Di sebelumnya perkenalkan nama saya Ismail Kristianto dan teman saya Rahmawati Anwar. Kalau boleh tahu namanya siapa? Bidan ini. kenapa gimana? Jadi sebenarnya kan mau menanyakan di sini ada program vaksinisasi dan Ada dong, kan kita mau beli kebidanan kan mencakup dari balita, ibu hamil gitu sih. Ada kalau imunisasi mah? Kira-kira itu programnya ada waktu tertentu atau gimana? Kalau di sini pelaksanaannya, Iya. kalau di sini pelaksanaannya setiap Jumat. Tapi yang menurut kemungkinan kalau misalnya pasien datang di hari lain ya bisa dilayani. Berarti kalau ada yang gitu kan datang boleh dilayani. Boleh, cuman tergantung vaksinnya ya. Kalau misalnya campak dan BCG kita memang khususkan di hari Jumat karena itu vaksinnya rentan 3 jam merusak. Jadi kita nggak buka di tiap hari. Karena yang lain bisa. Dari hal yang terkait tersebut yang beberapa dari imunisasi dan vaksinasi, kami ada beberapa pertanyaan, Bu. Kira-kira Ya ujian saya. Jadi soal. Dan mungkin yang pertama, Bu, vaksinasi itu apa sih, Bu? Mungkin Vaksinasi itu sebenarnya kan dia imunisasi ya. Imunisasi itu perlindungan untuk si anak balita. Jadi dia semacam membentuk antibodi buat si balita ini supaya terlindungi dari penyakit tertentu. Misalnya kayak BCG itu untuk melindungi penyakit TBC. Jadi bukan berarti kalau misalnya anak udah divaksin, udah diimunisasi, nanti 100% dia nggak akan kena TBC, dia nggak akan kena penyakit, ya gitu. Jadi vaksinasi itu seperti kita pakai payung. jadi kayak kalau ada hujan itu Ya, walaupun kita udah pakai payung, kita tetap aja kena cipratannya, cuman nggak sebasah orang yang nggak pakai payung. Sama vaksinasi juga gitu. Jadi kalau si anak udah divaksinasi, bukan berarti dia nggak bakalan kena penyakit nih sampai seumur hidupnya dia sehat terus, nggak juga. Dia bisa kena TBC, tapi nanti mungkin TBC-nya lebih ringan daripada orang yang nggak divaksin. Kalau vaksinasi itu bisa kalangan dewasa masih? Bisa, vaksinasi itu banyak sebenarnya dari bayi sampai dewasa. Cuman kalau lingkupnya bidan itu hanya sampai balita aja. Kita memiliki program pemerintah yang dari 0 sampai usia 2 tahun. Selebihnya ada vaksinasi untuk dewasa juga ada, untuk ibu itu juga ada. Ini kan bukan pegang bidan. Kira-kira dari vaksinasi ini ada ini ya, Bu? Kayak efek sampingnya yang terjadi pada kita kalau habis vaksinasi? Kalau efek samping itu yang normal ya, efek samping normal itu biasanya sih demam. Terus kayak benjol yang kita suntikan. Oh iya. Karena ada suka ada atau
merah. Nah, itu sebenarnya efek normal gitu. Jadi kalau itu biasanya sih kita sebut KIPI ya. Jadi kejadian pasca imunisasi gitu. Biasanya gitu aja sih. Tapi kalau misalnya habis divaksin terus meninggal gitu, kan banyak tuh yang pada umurnya begitu dan habis divaksin bukannya sehat malah sakit terus meninggal segala macam. Dari imunisasi sendiri ada ini gitu, efek samping buat anak-anak gitu. Oh sama berarti. Iya, Tapi kalau misalnya loh, dari tiap orang ini punya alergi gitu nggak bisa divaksinasi itu gimana? Hal yang dilakukan untuk menangani. alergi gimana? Kayaknya dia nggak bisa divaksinasi gitu. Kita tahunya dia nggak bisa divaksinasi dari Mungkin sebelumnya dia nggak tahu kalau dia punya alergi. Nah terus dia mau vaksin, nah itu dia alergi pas habis vaksinasi. Nah mungkin dia mau vaksinasi lagi tapi dia bingung vaksinasi lagi apa enggak soalnya dia pernah alergi gitu. Jadi mungkin gini kali ya, sebelum kita vaksinasi kita kan anamnesa dulu ya. Kita tanya dulu dia ada riwayat kejang atau enggak, dia ada riwayat penyakit bawaan atau enggak, gitu kali ya. Kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang harus menunda imunisasi ya kita tunda. Misalnya pasiennya itu ada riwayat kejang, dia nggak bisa tahan di suhu misalnya suhu badannya 37,6 itu udah kejang gitu. Sedangkan vaksinasi ada beberapa vaksinnya setelah disuntik dia akan demam, nanti takutnya kan dia kejang lagi kan. Jadi biasanya kalau dia punya riwayat kejang itu kita tunda atau kita skip imunisasi dulu. Itu kali imunisasinya kita kasih imunisasi yang enggak efeknya demam, karena nggak semua vaksin itu berefek demam. Ada beberapa doang yang dia demam gitu. Tadi sih gitu. Tapi kalau misalnya habis divaksin alergi, nah alerginya itu gimana? Alerginya apa gatal-gatal, apa gatal itu nggak ada sih, nggak ada gitu. Paling yang dikasih tertentu itu aja. Misalnya ada anak nih punya kelainan jantung, ada anak punya kelainan sindrom apa gitu. Biasanya itu kita alihin ke dokter. Ini imunisasinya sama dokter. Jadi itu mungkin penjelasannya dari Ibu Bidan Yuni yang sudah menjelaskan. Mungkin penjelasan ini mungkin sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Ibu Bidan Yuni yang sudah menjelaskan. Ini siapa? Bu Mul. Halo Bu Mul, salam kenal. Terima kasih. Siswanya kooperatif. Maaf ya Ibu sudah merepotkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Sukses ya. Iya ya. Semoga jadi dokter, Amin. anak. Kasih ya Ibu.